Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi di channel ini, channel yang sudah lama tidak konten. 2 minggu ya? 2 minggu lebih 2 minggu kita nggak konten karena berbagai hal, banyak kesibukan, banyak yang DM juga. Kemana nih borangannya nggak muncul lagi? Borangan untuk sementara belum. Lagi ngumpulin. Wah, materi banyak. Materi banyak, tapi karena menjelang FTBI, materi disimpan dulu begitu ya. FTBI itu Festival Tunas Bahasa Ibu. Dan insya Allah bulan ini sampai dengan bulan November ada kegiatan borangan. Nanti ada surprise lah untuk borangan. Oke. Kali ini kita akan mereview. Review apa? Kita akan mereview kejadian-kejadian luar biasa. Kalau orang review barang kayak gini direview gitu ya. Kalau channel ini enggak. Kita akan mereview berbagai macam kejadian yang ada di Indonesia. Yang menurut channel ini menarik, lagi ngehits dan kayaknya enak kalau diomongin begitu ya. Digibahin. Digibahin. Oke, kita nggak gibah. Untuk nggak gibah, jangan nggak gibah ya. Karena dosa karena belum tentu kebenarannya. Oke, kita akan bukan mereview, mereview kita reaction terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Indonesia. Salah satunya sekarang yang paling hangat ini adalah Bjorka. Wah, tepuk tangan dulu buat Bjorka. Bjorka menjadi trending topik di Indonesia setelah apa yang dia lakukan terhadap negara Indonesia. Ini adalah sejarah dalam keberlangsungan negara Indonesia. Seumur saya hidup, dari semenjak saya lahir, memang ada hacker-hacker yang melakukan sesuatu di negara ini, tetapi tidak mengguncang seperti saat ini, sehingga membuat banyak hal yang seharusnya menjadi isu publik menjadi hilang begitu saja. Contohnya adalah kenaikan BBM. Nggak ada yang bahas lagi ya. BBM sudah tidak dibahas lagi, semua sekarang teralihkan oleh Bjorka. Selamat Bjorka, usaha Anda berhasil. Dapat payung nggak? Dapat payung nanti Anda. Tapi kita di sini disclaimer dulu ya, bukan untuk membahas Bjorka dari segi hacker, bukan membahas Bjorka dari segi politik ataupun dari segi yang lain. Kita akan membahas Bjorka di sini dari sudut pandang yang lain, yaitu sudut pandang channel ini. Ya, tepuk tangan buat saya. Saya enggak. Dan satu lagi, kreatifnya. Oke, ada hal yang sangat menarik bagi kami di sini begitu ya. Ketika BBM naik, sebetulnya itu yang harus kita bahas sebetulnya. Mengingat apa yang terjadi itu tidak sinkron. Apa yang dimaksud tidak sinkron di sini? Harga minyak dunia turun, kenapa BBM di Indonesia naik? Terlepas dari tujuan utamanya apa, kebutuhannya apa, itu merupakan sesuatu hal yang harus kita bahas karena menyangkut hidup hajat orang banyak, hajat hidup orang banyak. Jadi kasihan, yang tadinya mau hajat nggak jadi hajat. Yang tadinya mau resepsi jadi tidak jadi resepsi karena BBM naik. Kirain hajat yang lain. Oh, bukan. Itu buang hajat. Itu buang hajat. Kita lagi nggak ngomongin buang hajat. Oke, para pemirsa channel ini, ada hal yang menggelitik bagi kami di sini ketika BBM naik dan selalu diwacanakan, bahkan diberitakan, selalu diinformasikan kepada masyarakat. Ketika BBM naik itu kenapa? Karena Pertamina merugi. Bagi saya itu aneh. Kok Pertamina bisa rugi ya? Minyak dunia turun, kemudian pembeli BBM ke SPBU, ada nggak yang ngutang? Nggak ada. Misal habis datang 300.000 dulu ya, bayarin nanti. Nggak ada, semuanya bayar cash. Ada pakai kartu kredit. Iya, tapi kan tetap uangnya masuk. Ngutangnya sama yang lain. Yang bayar pakai kartu kredit ada. Dengan fakta itu, kenapa BBM harus naik? Yang terlepas dari kebutuhan apa yang harus dihadapi Indonesia secara mendesak. Nah, tentunya kenaikan BBM ini adalah efek domino dari kebutuhan yang mendesak. Tetapi kita tidak berada di wilayah itu, gitunya. Nah, dengan munculnya Bjorka ini yang seharusnya lagi rame nih soal BBM, jadi hilang.
Pengalihan. Bisa jadi. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi demikian. Tebak Ada satu kasus lagi yang besar. Kasus FS. FS. Ya. Yang pejabat Polri inisial Verdi Sambo. Diti. Itu kan jangan, itu malah menjadi jorang ya. Nah, jadi kasus-kasus besar seperti Verdi Sambo ini kemudian kembali hilang. Bukan hilang, jadi kalah oleh serangan sporadis Bjorka. Padahal naik bandingnya dimenangkan. Naik bandingnya udah berhasil. Kemudian sekarang ada isu bahwa beliau masih di Polri, tidak jadi dipecat. Ya udahlah itu mah ya. Kita fokus ke Bjorkanya. Si Bjorka ini berhasil. Lalu akan muncul pertanyaan, jadi Bjorka ini siapa? Ya kalau saya tahu nggak akan nanya. Si Bjorka ini siapa? Cuman kalau kita lihat sepak terjangnya dari Bjorka ini, beberapa minggu yang lalu dia mengungkap kebocoran data IndiHome. Ya. Kemudian apalagi Peduli Lindungi. Dia bocorkan di medsos, diantaranya di Telegram, kemudian di Twitter, walaupun di Twitter sempat di take down akunnya. Ya hilang 1 tumbuh 1000 lah, akun kan bisa dibeli gitu ya. Seperti halnya pemuda dari Madiun ditangkap itu jual akun, bukan bekerja sama atau membantu secara real Bjorka, tapi dia menjual akun kepada timnya Bjorka. Dan perlu kita tahu dulu, Bjorka itu ternyata bukan nama. Bukan nama pelaku mengatasnamakan dirinya sebagai hacker yang bernama Bjorka. Jadi apa tuh? Jadi si Bjorka ini dalam pengakuannya, Bjorka itu adalah legend. Jadi sebuah sistem acak-acak Indonesia ini diberi nama lah Bjorka. Akun Twitternya kalau tidak salah Bjorkanism atau Bjorkaismi bisa juga. Nah, si Bjorka ini saya kira kalau dia mau jualan di marketplace laku. Ayolah manfaatkan itu. Follower Anda sudah banyak. Apa yang Anda munculkan akan dimunculkan sudah dinanti-nanti. Termasuk saya juga menanti-nanti. Apalagi nih Bjorka nih membuat ulah. Tapi kita kembali dulu ke data yang sempat bocor itu ya. Jadi data yang sempat bocor itu, yang pertama tadi pelanggan IndiHome, kemudian Peduli Lindungi, kemudian data beberapa provider. Terus kemudian yang paling panas kalau menurut saya adalah dia menyebut nama ketika menyangkut kasus pembunuhan Munir. Itu kan rahasia umum sebetulnya. Orang-orang sudah tahu. Bisa cari di Google. Bisa cari di Google tentang berita-berita itu. Di situ membuat kami sempat berpikir, ini Bjorka iseng apa gimana sih? Bercanda. Dia ngeluarin data begitu ya, kebocoran data yang semua orang udah tahu. Oh enggak. Apa kan tuh? Orang Indonesia literasinya agak-agak rendah. Bisa jadi. Jadi dihitskan dulu. Sebagai bukti bahwa aku bisa menghack loh. Padahal itu udah lama gitu loh. Gitu. Kemana aja gitu. Jadi termasuk menyebut nama itu kan sudah ada tindak lanjutnya juga gitu ya dengan nama yang disebut. Tapi kalau kita melihat pola serangan Bjorka ini, dia sporadis. Nyerangnya kemana-mana. Barbar. Bisa dikatakan barbar juga. Dia, tapi tolong jangan bongkar ID saya ya. Nanti dihack juga. Soalnya kan saya punya akun medsos, salah satunya adalah Facebook saya 2 minggu yang kena hack orang. Selama 24 jam itu nggak bisa dikontrol itu akun saya. Saya khawatir takutnya akun saya disalahgunakan, dipakai untuk transaksi keuangan. Benar. Nanti kan tagihannya ke saya begitu. Benar. Nah, karena saya punya sedikit pengetahuan tentang itu, tentang hack menghack begitu ya. Bukan berarti saya hacker. Saya akhirnya bisa mengembalikan akun saya itu sekarang normal kembali. Jadi untuk sekarang yang sempet nih hack akun Facebook saya, kasian deh lo, gagal. Kiri ya. Lagi dong. Hanya 24 jam akun Facebook saya balik lagi ya. Udah bisa balik lagi, udah bisa kembali lagi.
dengan berbagai macam metode dan cara saya gunakan tanpa aplikasi, saya gunakan betul-betul begitu ya. Oke, kembali lagi ke Biorka. Biorka ini menjadi menarik untuk dibicarakan karena apa? Satu, menjelang electoral year, tahun pemilu 2024. Masih lama sih sebenarnya. Walaupun masih lama, tapi kan dari 2014 kemudian 2019 selalu nih di 2 tahun menjelang itu kita dibuat panas. Iya benar. Siapa yang dibuat panas? Pendukung A dan pendukung B. Benar. Sampai sekarang pun mereka masih berantem. Ya. Padahal yang Gitu di ya. atasnya udah nyatu ya. Makan bukan nyatu. Iya. Maksudnya bersatu. Ya, sadar sih nggak kalian begitu ya? Sadar nggak? Ketika kalian gontok-gontokan, ketika BBM naik, yang mendukung juga merasakan. Merasakan apa? Were guys, were BBM naik itu, semua naik. Benar. Bakso cilok yang tadinya segini tuh Rp1.000, sekarang segini-gini guys. Nggak kenyang kita makan bakso itu. Nah jadi kita nih harus bijak dalam menyikapi kemunculan Biorka ini. Bukan saya terlalu mengasumsi, bukan saya terlalu jauh menganalisa, dan ini bukan analisa begitu ya. Ini hanya reaction aja. Kalau analisa itu saya butuh relasi yang banyak tentunya. Ini reaction saja, kemudian nanti saya akan mengajak saudara-saudara sekalian jangan terjebak oleh apa yang sudah dilakukan oleh Biorka. Mikir ya, diajak mikir. Mari kita berpikir. Menjelang pemilu ini, ya memang kita suka dibikin ricuh. Kita suka dibikin berantem antar teman. Dipecah belah. Dipecah belah. Agar apa? Ketika nanti selesai pemilunya, gampang ngatur-ngaturnya. Ya benar. Sudah kelihatan. Nah, sudah kelihatan bagaimana hancurnya Indonesia dengan politik pecah belah, divide et impera. Begitunya. Jadi teori-teori penjajah dulu dipakai lagi nih. Nah, sebetulnya kan tidak ada masalah. Kalau kita perhatikan dunia medsos nih 10 tahun ini, seolah-olah ada gap antara nasionalis dan Islamis. Begitu. Padahal tidak ada masalah di antara nasionalis dan Islamis. Benar. Masalah itu dimunculkan oleh oknum-oknum yang sedikit, oknum-oknum yang sedikit. Tapi berisik. Berisik di medsos. Bermulanya perpecahan dari mana? Dari komentar. Di komentar saling hujat. Untungnya apa? Untungnya yang bikin tweet untung besar dia, di endorse lah. Kemudian akunnya naik lah. Komentar banyak. Di follow sama banyak orang. Nah kita jangan biarkan otak kita beku. Mari kita cairkan, tapi jangan terlalu cair juga, karena kalau otak terlalu cair nanti keluar dari telinga. Oke, kita balik lagi ke Biorka. Si Biorka ini sporadis ya, dia sporadis jarang ke siapa aja. Ada Denny Siregar diserang, kemudian filsuf Yunani, J. Plato. Bukan. Oh bukan. Kominfo. J. Plate. Oh saya kira kemarin itu wah hebat nih Indonesia main Kominfo-nya filsuf begitu ya. J. Plato. Salah. Ternyata J. Plate begitu ya. Nah, Anies Baswedan juga. Ya. Kemudian diserang data pribadinya. Data pribadi itu kenapa begitu penting? Penting banget harus kita jaga. Kenapa? Kalau data pribadi kita tersebar seperti NIK, kemudian kartu keluarga, kemudian nama seluruh anggota keluarga dipakai orang untuk transaksi keuangan, ya, kita tanggung jawab nanti, bahaya. Jadi jangan kita umbar NIK yang terdapat di KTP itu kemana-mana. Ya. Tapi salahnya kita juga sih. Ketika kita ngisi peduli lindungi, masukkan NIK Anda. Memang disuruh. Wah, ketika sudah jebol kan datanya, akhirnya nih kita kemana-mana. Harusnya berarti lebih safe lagi. Lebih safe lagi. Jadi kalau butuh data warga masyarakat, jangan NIK. Wajahnya saja begitu ya. Wajah, sidik jari. Finger, ya. Itu kan lebih otentik. Betul. Nik bisa saja ada yang sama begitu kan. Tapi yang salah di mana nih berarti? Yang salah di penjara karena sudah ada putusan hakim. Kalau belum diputuskan oleh hakim berarti belum salah.
gitu ya. Cari aman dong. Kirain di peduli lindunginya gitu. Atau Sebetulnya kan peduli lindungi, kemudian aplikasi-aplikasi lain itu, kenapa harus mencantumkan NIK ya, untuk mengetahui betul tidak data ini tersangkut dengan orang yang sedang menggunakan aplikasi. Betul. Tapi resikonya ya demikian, ketika ada hacker yang membobol data kita, kemudian itu dijual. Sebetulnya banyak sih yang jual-jual data itu. Pernah nggak Anda merasakan tiba-tiba kok ada SMS ini ya yang tahu nama saya, nomornya nggak kenal, tiba-tiba dia nawarin investasi, nawarin main slot game, banyak judi, main judi. Kemudian trading koin, Bitcoin, kan tidak hanya Bitcoin. Oh iya, iya. Trading koin begitu ya. Nah, banyak orang yang membutuhkan data-data itu. Misalkan saya punya satu data lengkap mulai dari NIK, KK, kemudian nama lengkap. Saya jual ke satu pengembang aplikasi misalkan. Dia berani beli itu. Sebagai untuk media promosi. Kalau dipakai untuk media promosi aman. Aman saja. Tapi kalau ternyata data kita, pernah ada beberapa teman yang mengaku, aku tuh nggak pernah lo pinjam, tapi kok ada yang nagih ya. Iya betul. Nah, itulah yang kita khawatirkan. Jadi kemana-mana itu nyerita Itu bahaya dari ketika tersebar data pribadi. Betul. Relate dengan apa yang sudah dilakukan Bjorka ini. Bahkan Bjorka mengaku dia mempunyai data hasil pilpres. Itu kan akan memicu hal yang luar biasa kalau menurut saya. Sudah terlihat kan bagaimana ada pertikaian begitu ya, dalam tanda petik terhadap hasil pemilu. Kemudian Bjorka mengklaim dia mempunyai data itu, mengambil dari KPU katanya. Apakah itu tidak menjadi gitunya sumbu yang sangat besar untuk jadi bom yang daya ledaknya tinggi? Kan sudah ada yang bereaksi, partai warna biru disebut kan. Nah begitu. Jadi marilah intinya kita sama-sama saat ini bijaksana dalam melihat apa yang sudah dilakukan oleh Bjorka. Mari kita sama-sama selamatkan negara ini. Kita sama-sama selamatkan negara ini dari akar-akar kehancuran. Sayang loh, dulu para pahlawan kita mengorbankan nyawanya. Kalau sekarang para perokok mengorbankan paru-parunya demi kas negara begitu ya. Devisa. Untuk devisa. Para TKI yang sudah mengorbankan kebebasannya untuk devisa. Kemudian hancur begitu saja oleh perilaku satu sistem atau satu legion yang belum tentu banyak orang. Bisa saja ini satu orang atau dua orang begitu ya. Kok jadi serius guys? Iya harus serius karena ini menyangkut keselamatan bangsa begitu ya. Nggak kebayang nggak bagaimana anak cucu kita 10-20 tahun yang akan datang jika sekarang kejadian seperti ini, dimana anak kita pergi sekolah aja mikir-mikir ini naik angkot apa jalan kaki ya, ini naik angkot apa jalan kaki ya, karena dia berjalan di galengan sawah. Padahal udah mikir kan udah ada Gojek, udah ada Grab. Karena kan sekarang ada penyesuaian tarif angkutan umum dengan kenaikan BBM. Jadi kembali lagi ke BBM. Saya tidak menyoroti kenapa BBM harus naik begitu ya. Tapi apapun yang sudah pemerintah lakukan, baik itu kenaikan tarif listrik, kemudian sekarang ada isu dan wacana bahwa tegangan 450 akan dihilangkan menjadi 900. Ya whatever lah, tapi yang paling penting pemerintah nanti akan mampu menjaga kemampuan masyarakatnya untuk bertahan hidup. Mau setiap rumah 1.300 atau 3.000 juga terserah, silahkan boleh naikkan saja. Tapi mungkin harus diikuti dengan langkah-langkah bagaimana supaya masyarakat tetap survive begitu ya, warga negara tetap survive dengan kenaikan itu. Nah seperti halnya BBM naik. Alhamdulillah sekarang sudah akan diluncurkan BLT. BLT itu bantuan letik teuing ya. Kemudian ada BSU, bantuan seuprit begitu. Kenapa dibilang seuprit? Ya kan kenaikan harga BBM itu tidak hanya untuk 1 bulan, tapi kan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Sementara bantuannya hanya diberikan segitu aja, belum tentu juga ada bantuan berikutnya. Tapi apapun itu saya apresiasi kepada pemerintah yang sudah memikirkan bagaimana caranya supaya masyarakat tidak terlalu berat dengan kenaikan BBM ini. Dan memang saya setuju BBM itu harus dinaikkan.
Kenapa? Biar gaji saya juga naik. Semoga ya, amin. Semoga dolar naik, CPM naik, RPM naik begitu ya. Oh iya benar. Nggak apa-apa, silahkan. Jadi yang paling penting itu adalah sekarang kita sebagai warga masyarakat, yuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, nggak apa-apa BBM naik. Tapi berikanlah kekuatan kami kepada kami ya Allah untuk membayar BBM itu. Juga dibarengi dengan usaha keras. Usaha tentunya. Kita harus usaha. Kita ngomong, wah BBM naik nih, segalanya jadi susah. Tapi lu diem aja di pos ronda gitu, nggak kerja. Ya iya susah. Gak dapet Do duit. it something lah, lakukan sesuatu. Betul. Be kreatif. Be kreatif. Nggak susah. Yang susah itu memulai. Betul. Asli, yang susah itu memulai. Dan melanjutkan. Melanjutkan. Ya kita ini dua minggu nggak ada konten tuh ya itu. Ya oke lah kita bikin hari ini. Ada masa-masa seperti itu. Itulah perlunya dukungan kita dari tim. Ini saya dikejar-kejar terus sama kreatif. Ayo dong. Udah 2 minggu nih nggak Udah 2 konten. minggu. Pendapatan per hari turun. Kacau. Ya udah kita bikin konten deh, tapi tentang apa ya? Biorka kayaknya seru. Oke ya, Biorka memang seru ya. Jadilah kayak gini. Ya terima kasih Biorka menginspirasi kami. Biorka dari sisi positif. Biorka dari segi sudut pandang yang lain. Iya, Kita, betul. Walaupun tadi sempat kita ngomong-ngomong ke arah politik sedikit, tapi kan itu bukan esensi. Betul. Itu hanya sedikit sebab akibat yang timbul dengan adanya kebijakan pemerintah dan juga dengan kemunculan si Biorka ini. Nah, para pemirsa channel ini, apa kiat-kiat kita menghadapi Kenaikan BBM. kan tadi udah kenaikan BBM. Menghadapi apa? Ya, menghadapi Biar nggak dihack. Ya, Biorka the hacker. Oke. Oke. Nah, kalau kita lihat gitu ya, hacker-hacker itu kan bekerjanya dia meretas data. Betul. Meretas data suatu sistem, baik itu pemerintahan, perusahaan, dan itu dibutuhkan skill yang sangat tinggi. Benar. Nah, sebaiknya pemerintah ketika nanti ada anak-anak bangsa, terlepas dia dari latar belakangnya yang seperti apa, jika dia punya kemampuan demikian, tolong dirangkul begitu. Jangan Betul. pernah ada beberapa kejadian orang-orang yang mampu melakukan itu malah justru diperlakukan tidak baik. Betul. Adalah bisa teman-teman lihat di channel YouTube yang lain, ada beberapa pengakuan orang-orang yang ahli IT justru Ya. malah dimusuhi oleh pemerintah. Benar. Sampai walaupun pada akhirnya dia diminta untuk membantu pemerintah. Tapi ya, Biorka ini salah satu hacker yang narsis. Betul. Dia Muncul mulu. narsis. Dan ini juga ya sempat kita kemarin berpikir begitu, sempat kita ngomongin bareng-bareng, ini hacker Kok muncul? Pengen muncul. ya. Narsis gitu. Centil. Ya, satu dia main Twitter. Iya benar. Yang kedua dia main Telegram. Iya benar. Iya. Dia butuh follower juga ternyata. Iya. Betul. Ya kemarin sempat di take down 3 atau 4 hari yang lalu yang Biorkanism, terus kemudian muncul lagi. Dan sebetulnya kalau sudah di take down itu kita nggak bisa bikin akun lagi selama beberapa tahun. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saya pernah mengalami, tapi bukan menghack begitu ya. Saya pernah mengalami demikian karena saya punya akun yang itu kalau menurut saya normal-normal saja, tidak pernah saya membuat sesuatu dengan akun itu. Tiba-tiba ada pemberitahuan dari Google bahwa akun saya dinonaktifkan. Kemudian saya banding, menanyakan kepada Google, kenapa akun saya dinonaktifkan, apa alasannya begitu. Ternyata jawaban dari Google itu ada traffic yang nggak lazim begitu, ada traffic nggak lazim. Iya. Oh, kok nggak lazim, traffic dari mana? Mungkin dari kalau kita berbicara AdSense berarti periklanan ya. Sementara waktu itu penghasilannya segitu-gitu aja gitu dari AdSense itu, tidak berubah drastis dari sebulan sekian juta menjadi ratusan juta, tidak begitu. Ternyata memang mungkin akun saya juga kena hack pada saat itu sehingga melakukan traffic yang tidak jelas. 2 tahun akhirnya saya tidak bisa buat akun. Setiap memasukkan nama lengkap di Google, maaf Anda tidak bisa membuat akun. Maaf Anda tidak bisa membuat akun nama saya begitu ya. Ketika memasukkan nama.
Nah channel ini pun nggak pakai nama saya sekarang. Karena akun AdSense-nya benar-benar di ban, Diblokir. ya, di take down begitu ketika memasukkan nama saya, akun Anda dinonaktifkan. Baru bikin satu tuh tahun 2020 saya berhasil bikin akun AdSense baru 48 jam take down. Langsung akun Anda sudah dinonaktifkan. Kurang ajar ya itu yang ngehack. Iya luar biasa lah. Sementara kan akun kita kemarin sudah menghasilkan lumayan. Ya. Suatu video kita bisa jutaan itu nontonnya. Iya benar. Nah, sekarang kita rintis lagi dan ripuh guys. Mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol begitu ya. Nah, makanya sekarang kita jaga semua akun kita supaya tidak terindikasi Tidak dihack lagi. tidak dihack lagi. Saya pernah mengalami hal demikian dan sangat merugikan. Ya, akun YouTube saya sudah besar, followernya sudah banyak, hasilnya pun sudah ada, bahkan videonya disukai banyak orang. Iya benar. Bisa jutaan orang nonton video itu. Nah, ketika sekarang kita mulai dari nol, Cuma berapa orang? berangkat Merangkak lagi. Nggak apa-apa. Tapi belajar dari pengalaman ya, karena yang sudah jadi tidak terlalu lama prosesnya begitu ya. Benar. Nah, Tinggal- itu yang tidak biasa dari Bjorka kan. Kalau yang hack kita kan kita nggak tahu tuh siapa, nggak ketahuan gitu ya. Ketahuan sih sebetulnya. Oh, ketahuan. Ketahuan. Jadi dia menghacknya itu dari wilayah California kalau tidak salah. California. Oke. Dia berhasil mengganti email, akun kita dan nomor telepon. Itu bener nggak? Padahal Bjorka juga kan ngakunya dari Warsawa. Ya, wallahu alam. Tapi yang jelas kemampuan mereka itu bukan kacang-kacang begitu ya, bukan kaleng-kaleng. Jadi ketika dia berhasil mengganti nomor telepon, artinya dia mampu melewati autentifikasi 2 langkah. Oh iya benar, OTP ya. Autentifikasi yang pertama ke email, yang kedua ke nomor HP. Ke email saya dan Nggak ke nomor notif. HP saya tidak ada notifikasi sama Benar. sekali. Benar. Itulah hebatnya zaman sekarang. Jadi ayo sama-sama kita jaga data kita, kita jaga privasi kita jaga akun-akun kita, dan kita jaga kedamaian Indonesia supaya Indonesia kembali lagi menjadi negara yang tentram, aman, dan damai. Amin. Terima kasih Bjorka. Terima kasih Bjorka. Terima kasihnya dalam hal ini membuat inspirasi buat kita begitu ya, bukan atas apa yang sudah Anda lakukan, menginspirasi kepada kami untuk menjaga diri kami sendiri, Memberikan pelajaran buat warga negara Indonesia khususnya. Untuk kembali ayo bersatu. Medsosmu harimaumu begitu ya. Lidah itu tidak bertulang, jempol itu memang bertulang, tapi kan nggak enak kalau peribahasanya diganti ke jempolnya. Jadi lidah itu tidak bertulang, tapi lidah bisa mengangkat pinggang. Kan katanya jempolmu harimaumu sekarang. Iya, jempolmu harimaumu begitu ya. Jadi banyak orang yang celaka karena jempolnya sendiri. Benar. Nah, Jadi mikir dulu sebelum mikir dulu. nge-tweet. Nah, jadi sekarang kita pikir deh, jangan macem-macem deh. Ini juga video ini kembali lagi saya disclaimer, tidak dalam rangka mendukung siapapun, tapi kita sedang reaction ya. Sedang mereaksi apa yang sedang terjadi. Wah, ada tukang bakso tuh lewat. Nah, segitu dulu aja deh hari ini kita pengantar soal Bjorka. Nanti kita cari hal yang lebih menarik lagi, terutama yang berhubungan dengan perindonesiaan, begitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.